Terima kasih. Silakan, Frater. Terima kasih Pak Irawan. Sebelumnya saya izin untuk mematikan video demi kelancaran sinyal ya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semuanya yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat Paskah, karena sekarang juga masih dalam rangka masa Paskah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena sudah diundang untuk sharing pada hari ini tentang Maria Tetap Perawan. Tadi sebelumnya saya diminta untuk sedikit menjelaskan apa yang saya lakukan di Carolus selama 6 tahun. Jadi selama 6 tahun itu, 3 tahun pertama saya berkarya di unit gawat darurat sambil memegang menjadi bagian dari unit Carlo. Unit Carlo itu adalah unit di Carolus, sebuah ruangan yang melayani pasien dengan HIV, AIDS, dan infeksi menular seksual. Lalu 3 tahun terakhir saya berkarya di Tanjung Priuk, di Rumah Sakit Carolus Tanjung Priuk, menjadi kepala unit klinik Pratama, tetapi masih tetap melayani pasien HIV. Jadi selama 6 tahun itu saya banyak di ruang Carlo berjumpa dengan pasien HIV/AIDS. 3 tahun pertama di UGD, 3 tahun kedua menjadi kepala unit. Lalu sekarang saya berada di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, melanjutkan program imamat dan sekarang sedang menulis tesis untuk menyelesaikan program studi 2. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, untuk menyingkat panggilan, izinkan saya memanggil semuanya dengan teman-teman karena saya meyakini bahwa kita semua adalah teman-teman seperjalanan peziarahan di dunia ini dalam mencari Tuhan. Jadi supaya tidak panjang Bapak Ibu Saudara-saudari adik, jadi saya akan menyatakannya dengan memanggil semuanya teman-teman. Baik, teman-temanku semuanya, teman-teman seperjalanan, teman-teman peziarahan di dunia, saya akan mulai sharing sedikit saja karena tampaknya akan lebih banyak tanya jawab begitu ya. Saya akan share screen. Sebentar. Semoga sinyalnya lancar ya. Apakah sudah tampak slideshow-nya? Sudah, Frater. Romo. Ya, baik, terima kasih. Baik, pada malam hari ini saya akan sharing tentang Maria Tetap Perawan. Teman-teman sekalian semuanya, sebenarnya Maria Tetap Perawan itu bukanlah hal yang terlalu sulit untuk diperdebatkan, dipertanyakan gitu ya, karena dasarnya cukup kuat dan itu sudah terbentuk di kitab suci, walaupun nanti kita akan melihat ada beberapa pertanyaan justru dari kitab suci yang tampaknya menyangkal keperawanan Maria. Nanti akan kita bahas sedikit. Tetapi pada dasarnya kata-kata perawan Maria ini ada di credo, ada di doa aku percaya, ya, ada doa di pengakuan iman. Kalau masih ingat ya, pasti ingat ya, pada saat kita berdoa syahadat para rasul, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita. Nah, ini dua bait ini yang menjadi deklarasi Maria Tetap Perawan. Yang pertama adalah yang dikandung dari Roh Kudus. Yang dikandung dari Roh Kudus artinya Yesus hadir di dalam rahim Maria tanpa campur tangan persatuan pria dan wanita ya, tanpa hubungan seksual, dilahirkan oleh perawan Maria. Nanti kita akan melihat premis-premis atau kata-kata tersebut. Nah, ini yang mau saya bagikan dulu sebelum kita sampai kepada Bunda Maria. Teman-teman sekalian semuanya, peziarahan iman Katolik
peziarahan iman Kristiani tidak sekali jadi, ya. Bukan sebuah syahadat, bukan sebuah iman yang dalam satu waktu singkat langsung jadi, langsung selesai, langsung kita percaya kita bisa merumuskan kredo tersebut. Nah, peristiwa utama adalah peristiwa Paskah. Peristiwa Paskah, kebangkitan Kristus kurang lebih sekitar tahun 30 sampai 40 sesudah Masehi, ya. Itu peristiwa utama. Ketika Kristus bangkit, ya, kalau kita ingat peristiwa Paskah kemarin, ya, Maria Magdalena mencari-cari, ketemu Petrus, ketemu murid yang dikasih Tuhan, bilang Tuhan hilang, Tuhan diambil orang. Aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sampai akhirnya Maria Magdalena berjumpa dengan Yesus, lalu berkata, aku telah melihat Tuhan. Lalu mengabarkan ke murid-murid yang lain. Lalu Tuhan Yesus juga hadir di dalam ruangan terkunci, ya, kalau kita masih ingat ketika Thomas nggak ada di situ, Thomas Didimus nggak ada. Tetapi pada saat Thomas Didimus ada, Thomas bisa mengakui dengan imannya, ya Tuhanku dan Allah. Peristiwa-peristiwa tersebut seperti gelombang air, ya, seperti gelombang yang saling sambut menyambut karena mengabarkan bahwa Kristus bangkit. Nah, refleksi iman tersebut baru dimulai sekitar setelah gerakan para rasul dalam kisah para rasul. Mulai dicatat itu sekitar tahun 66, yaitu paling tua sejauh pencatatan, yaitu Injil Markus, lalu ada Injil Lukas, Injil Matius, dan yang paling terakhir adalah Injil Yohanes. Nah, ini gerakan baru ditulis nih, Injil tahun 60-an. Merefleksikan kebangkitan Kristus. Tadinya mereka tidak tahu, tapi pokoknya Kristus bangkit. Ada Yesus dari Nazaret. Ada orang dari Nazaret yang bangkit. Nah, baru mulai setelah direfleksikan lebih lanjut oleh Roh Kudus melalui penulis Injil Suci, barulah ditulis tentang bagaimana Yesus lahir, bagaimana malaikat Gabriel datang ke Bunda Maria, bagaimana Maria dinyatakan tetap perawan. Nah, itu baru setelahnya. Jadi tidak langsung selesai perjalanan iman. Apakah selalu sepakat umat-umat yang menerima pemberitaan bangkitnya Kristus, ya? Ternyata tidak. Abad ketiga, sekitar tahun 300-an itu, sekitar di atas tahun 350 lah, abad ketiga sampai abad keempat, ya, di Kekaisaran Roma, komunitas Kristiani mulai berkembang. Sebelumnya nih, sebelum abad ketiga, komunitas Kristiani itu ditekan, diburu, karena dianggap menyayangi kaisar. Ada sebuah ajaran baru yang menyayangi kaisar. Pada Kekaisaran Roma, ya, kaisar itu adalah yang paling tinggi, gitu ya, wakil dari dewa-dewa di dunia. Makanya dikejar terus tuh. Nah, baru 300 tahun, ya, komunitas Kristiani baru mulai berkembang. Nah, di situ ada ajaran heresi atau bid'ah, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan refleksi iman para rasul, refleksi iman penginjil. Diberitakanlah tentang Yesus yang lain. Oh, Yesus sebenarnya hanya Allah, bukan manusia. Oh, Yesus sebenarnya adalah manusia, tapi diangkat menjadi Allah. Oh, Maria sebenarnya tidak perawan, dan lain sebagainya. Nah, mulailah di setelah abad ketiga diskusi ini panjang, sehingga nanti kita akan tahu ada yang namanya 7 konsili ekumenis pertama. Jadi konsili-konsili dari bapak-bapak gereja itu kumpul untuk membentuk apa yang kita kenal sekarang sebagai syahadat para rasul. Itu proses panjang sampai ratusan tahun. Ya, jadi kurang lebih yang ingin saya sampaikan adalah pemahaman tentang iman kita itu tidak sekali jadi. Prosesnya panjang 100 tahun. Nah, teman-teman semuanya, teman-teman seperjalanan, teman-teman seperziarahan,
yang mau saya sampaikan yang kedua adalah semua misteri itu terarah kepada Allah Tritunggal ya. Ketika kita bicara tentang Maria, nanti muaranya kepada Allah Tritunggal. Nanti akan kita lihat di akhir sharing saya. Allah Bapa yang sejak semula tidak dikenal dengan nama dalam perjanjian lama, hadir ke dunia sebagai putra. Kita mengenal Bapa dari putra. Ketika Yesus datang, dia bicara tentang Bapa, berdoa tentang Bapa kami yang ada di surga. Kita mengenal Bapa dari putra. Tapi ketika putra kembali kepada Bapa, besok ya, kenaikan Tuhan, Yesus menjanjikan Roh Kudus yang tetap tinggal bersama kita. Nah, jadi ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nanti semua misteri, bahkan devosi kepada Bunda Maria, muaranya juga ke pribadi Tritunggal Maha Kudus ini. Tapi karena kita sedang tidak bicara tentang Tritunggal Maha Kudus, saya tidak akan bicara banyak di sini. Tetapi intinya, semua devosi Bunda Maria akan diarahkan ke Tritunggal Maha Kudus. Karena Maria juga tidak mau kita menyembah Maria. Maria itu membawa kita kepada Yesus. Oke, itu tentang pengantar. Sekarang ke topik malam hari ini, Maria tetap perawan. Ya. Karena di sini yang penanggung jawab hari ini adalah dari Komisi Kitab Suci, jadi saya akan memulainya dari teks Kitab Suci. Ini Kitab Suci yang sangat dasar sekali di Injil. Saya tidak akan mengambil yang susah-susah. Pertama dari Injil Matius, dan yang kedua dari Injil Lukas. Kedua-duanya memiliki judul perikop kelahiran Yesus Kristus. Matius bab 1 ayat 25. Ini tentang relasi Yusuf dan Maria. Dikatakan demikian di bab 24-nya, ini ketika malaikat Gabriel datang kepada Yusuf ya. Dia malaikat itu berkata, semuanya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak dari hidupnya. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Konteksnya kalau kita ingat, ini Yusuf mau menceraikan Maria ya, karena Maria itu sudah mengandung dari Roh Kudus. Nah, yang di bab ayat 25-nya tertulis di teks Matius, tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, nanti ini juga ada perbincangan ini sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, berarti sesudahnya iya dong. Nah, nanti akan kita lihat karena ada kata-kata saudara-saudara Yesus ya yang sering kita lihat ketika denominasi gereja lain bertanya tentang keperawanan Maria. Lalu Lukas bab 1 ayat 26 sampai 37, kita ingat ini adalah malaikat Gabriel datang ya tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Malaikat itu bilang, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya, jadi ini peran Roh Kudus dalam proses kehamilan Maria. Jadi tidak ada campur tangan manusia dalam konsepsi Yesus dalam rahim Maria. Nah, peristiwa peneguhan ini ya, seperti yang tadi saya bilang, ada 3. Jadi perawan sebelum hamil ya, virginitas antepartum, virginitas in partum, virginitas pada saat melahirkan, virginitas postpartum. Nah, jadi perawannya Maria itu kapan aja? Jadi dogmanya itu ajarannya ada 3, tapi dogmanya ada 2. Ajarannya 3, yaitu virginitas antepartum. Dia perawan sebelum proses melahirkan. Ini dogma, artinya dogma itu tidak bisa salah, infalibilitas. Jadi sudah dikonsili, disampaikan bahwa ini tidak akan diperdebatkan lagi keperawanan Maria sebelum ia melahirkan. Lalu ada ajaran yang kedua, yaitu virginitas in partu. Pada saat melahirkan, Maria tetap perawan, dalam arti di sini selaput darahnya tidak sobek. Tetapi ini sifatnya ajaran, bukan dogma, ya. Artinya bisa didiskusikan lebih lanjut, walaupun menurut saya tidak perlu. Dan setelah melahirkan, virginitas postpartum.
Jadi setelah melahirkan, Maria tetap perawan, dalam arti dia tidak bersetubuh dengan laki-laki manapun. Dikatakan dalam Lumen Gentium ini tentang virginitas impartu ya. Kelahiran Yesus tidak menghilangkan keperawanannya, melainkan bahkan menguduskannya. Itu dari Lumen Gentium, dokumen Konsili Vatikan, bab 57 dan bab 59. Artikel 57 dan artikel 59. Keperawanan Maria menyangkut disposisi kesucian perawan baik secara fisik maupun spiritual. Maksudnya perawan di sini dia selalu mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Keperawanan fisik Maria harus dilihat sebagai simbol dan ungkapan keperawanan spiritual. Artinya dia hanya menyerahkan dirinya kepada Tuhan, kerinduan hidupnya hanya pada Tuhan, tidak ada hasrat untuk bersetubuh dengan pria gitu ya. Jadi dia mengabdikan hidupnya sungguh-sungguh untuk Tuhan. Begitu. Nah, gelar tetap perawan ini diberikan pada Konsili Konstantinopel II tahun 550. Jadi ingat ya tentang grafiknya. Tahun 30 Yesus bangkit, tahun 60 sampai tahun 100 baru dibentuk, abad ketiga tahun 300 umat mulai bisa hidup tanpa tekanan dari pemerintah Roma. Nah, tahun 500 dalam Konsili Konstantinopel ini sekarang Turki ya, ajaran keperawanan abadi Maria itu ditetapkan dalam Konsili Lateran 649. Ditegaskan lagi pada Konsili Ekumenis Konstantinopel ketiga tahun 681, satu abad setelahnya. Jadi ini proses tentang pemaknaan keperawanan Maria. Nah, ini teman-temanku, hanya keperawanan sebelum dan setelah melahirkan yang dinyatakan secara resmi sebagai dogma. Sedangkan mengenai keperawanan impartu, ya, pada saat melahirkan, entah selaput darahnya sobek atau enggak, itu masih bisa didiskusikan kalau mau didiskusikan, walaupun juga menurut saya bukan sesuatu yang penting. Karena yang penting adalah keterarahan hati Maria yang mau kita teladani. Nah, kebenaran ini dikukuhkan kembali sampai saat ini ya dalam Konsili Vatikan II tadi dalam Lumen Gentium artikel 52 sampai 57 serta KGK. Nah, ini beberapa pernyataan keperawanan Maria ya. Yang tadi kan kita bilang ada virginitas postpartum setelah melahirkan. Apakah setelah melahirkan Yesus, apakah Maria tetap perawan? Kan gitu. Nah, padahal nih, yang sering dipakai adalah Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14 ya, pada saat mau Pentakosta, mereka berkumpul bersama di Senakulum, di sebuah ruangan bersama-sama ya. Ada beberapa perempuan, ada Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, ini yang sering ditanya, saudara-saudara ya berarti Yesus punya adik dong, kan gitu. Tapi yang digunakan, jadi kitab suci ya, kitab suci Perjanjian Baru, itu ditulis dalam bahasa Yunani aslinya ya, namanya Septuaginta. Nanti diterjemahkan ke bahasa Latin yang namanya Vulgata. Kalau kitab suci Perjanjian Lama, itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, kata saudara yang digunakan dalam bahasa Yunani ya, dalam bahasa aslinya itu adelphos. Adelphos itu maknanya bukan adik, tetapi a brother. Member, tidak hanya adik maksud saya. Iya bisa adik, bisa kakak, bisa adik, tapi tidak, maknanya bukan tunggal, tetapi bisa member of the same religious community, especially a fellow Christian. Jadi bisa aja kita itu bersaudara, tapi karena dalam satu komunitas religius yang sama, terutama dalam persaudaraan Kristiani. Nah, itu disebutnya adelphos. Jadi, ya adelphos ini tidak merujuk secara spesifik kepada adik atau kakak. Nah, ini juga ditegaskan dalam Injil Matius bab 12 ayat 48 ketika Yesus berkata, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Nah, dalam ayat 50 disampaikan, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi,
Yesus sendiri juga berkata, ya saudaraku itu adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku. Begitu. Nah, lalu ada kata-kata juga tentang anak sulung di Lukas bab 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Anak sulung itu kan kalau bahasa Indonesia anak pertama ya, berarti bisa anak kedua, bisa akan ada anak kedua, anak ketiga, dan lain sebagainya. Nah, lagi-lagi dalam bahasa Yunani, anak sulung itu disebutnya dalam protokos. Jadi tulisannya itu protokos. Setiap anak tunggal itu adalah anak sulung ya dalam tradisi Yahudi. Tetapi tidak setiap anak sulung adalah anak tunggal. Jadi kalau ada anak yang lahir pertama itu juga disebut anak sulung. Anak sulung tidak hanya berarti bahwa sesudah dia masih dilahirkan ada anak-anak lain, tetapi juga berarti bahwa sebelum dia tidak ada anak yang dilahirkan. Jadi anak pertama tidak selalu memiliki adik, itu juga disebut anak sulung, protokol. Nah, lebih lanjut, kebiasaan Yahudi untuk mempersembahkan kurban pada saat kelahiran anak sulung itu tanpa menunggu sampai anak berikutnya lahir. Jadi udah nih ada anak pertama, ya udah itu yang dipersembahkan. Entah ada anak kedua, anak ketiga, protokol itu ya akan tetap menjadi protokol, disebutnya tetap menjadi anak sulung. Nah, ini yang terakhir yang menurut saya penting adalah pemaknaan keperawanan Maria. Jadi konsekuensi logis dari dogma Maria tetap perawan adalah Maria itu mempelainya Allah Roh Kudus. Dalam peristiwa dalam doa Rosario kan kita juga salam mempelai Allah Roh Kudus. Jadi bukan mempelai sampainya, tapi mempelai Allah Roh Kudus. Ini nanti teladan bersatu dengan Roh Kudus. Nanti saya akan sampai ke situ di poin keempat. Lalu keterarahan hidup Maria terhadap kehendak Allah itu sudah saya sampaikan tadi. Nah, rahim Maria adalah tempat perjumpaan surga dan bumi, di mana inkarnasi Allah hadir melalui rahim Maria. Itu nanti ada konsekuensinya. Jadi pada saat kita berdoa Rosario atau berdevosi terhadap Maria, kita bisa membayangkan kita masuk dalam rahim Maria ya, masuk dalam rahim Maria, berjumpa dengan Yesus yang kecil gitu, dan kita tertentu menjadi serupa, menjadi kan Yesus. Nah, kenapa Yesus hendaklah kamu sempurna seperti Bapakku adalah sempurna, seperti Tuhan pengen sempurna seperti Dia. Nah, menjadi sempurna artinya serupa dengan Kristus. Lalu berdoa bersama Maria untuk memohonkan Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Nah, ini tadi di Senakel ya, persiapan Pentakosta. Jadi, tadi kalau masih ingat tentang Allah Bapa, itu adalah Allah yang disebut dalam Perjanjian Lama yang namanya tidak kita kenal, berinkarnasi dalam diri Yesus untuk menunjukkan ini adalah pribadi Allah yang bisa kita kenali, yang bisa kita jumpai. Tetapi Yesus sudah kembali kepada Bapa yang besok kita rayakan ya. Kembali dalam kenaikan ke surga. Tetapi ada satu pribadi lagi, Allah Roh Kudus yang hadir pada saat Kristus naik ke surga. Roh Kudus turun atas kita pada Pentakosta. Nah, ini yang kita mohonkan. Kenapa Maria itu dalam arti tertentu harus tetap perawan, karena dia mempelai Allah Roh Kudus. Karena bersama dengan Maria, Roh Kudus itu turun atas para rasul, Roh Kudus turun atas gereja, dan Roh Kudus hadir dalam diri kita umat-umat Allah. Nah, Allah Roh Kudus ini akan membawa kita kepada peristiwa Yesus untuk sampai memaknai Allah Bapa gitu. Jadi ini semua satu kesatuan, pemaknaan keperawanan Maria, devosi Maria, itu semua akan membawa kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Saya kira itu presentasinya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Brother Wenan untuk presentasinya yang sangat menarik. Mungkin di antara teman-teman atau Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya. Silakan melalui chat atau langsung
melalui mic. Kalau tidak ada, saya ada pertanyaan titipan nih, Prater, boleh ya? Iya, silakan. Oke, yang pertama, apakah dasar ajaran dalam Alkitab tentang Maria tetap perawan? Mungkin tadi udah dibahas ya, tapi ini ditanyakan. Apakah dasar ajaran, Prater? Iya, tadi mungkin ada yang ketinggalan ya. Dasar yang paling sederhana itu dari perjanjian baru, kalau di depan ada kitab suci, kita bisa baca bersama-sama ya. Dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 25, itu yang pertama. Saya akan baca. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Sebelum Maria hidup bersama Yusuf sebagai suami istri, Matius menuliskan Maria telah mengandung Yesus. Itu yang pertama, boleh digarisbawahi. Lalu selanjutnya kan, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi, kenapa Yusuf mau menceraikannya dengan diam-diam? Ini mungkin ada pertanyaan ya, sekalian saya jelaskan saja tentang perikop ini. Tradisi Yahudi itu, ketika misalnya ada seorang wanita yang lahir sebelum memiliki suami, jadi Maria bisa dihukum mati. Tetapi Yusuf nggak mau Maria dihukum mati, jadi Yusuf mau menjalankan proses perceraian. Proses perceraian itu mengandaikan mereka telah menikah. Jadi kalau ada proses perceraian, orang-orang taunya Maria dan Yusuf sudah menikah, tapi sekarang mereka bercerai, dan anaknya itu adalah anak Yusuf. Itu kurang lebih skenario-nya dari Yusuf saat itu. Maksudnya baik gitu kan. Nah, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah ini nih, kedua ya, ayat kedua dijelaskan lagi oleh malaikat Tuhan. Yusuf, jangan takut, ambil aja Maria jadi istri kamu, karena anak yang di dalam kandungannya itu dari Roh Kudus, bukan dari siapa-siapa, bukan dari laki-laki lain. Maria tidak selingkuh di belakang kamu, tetapi ini adalah rencana Allah untuk inkarnasi, ya, untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah ini kenapa Allah datang ke dunia. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Artinya pada saat bangun, oke, aku tahu anak dalam kandungan Maria itu bukan hasil selingkuhan, tetapi Allah Roh Kudus yang hadir dalam diri Maria, dalam rahim Maria. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi ini yang ketiga, tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi
Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan anaknya. Nah, ini yang ketiga. Lalu selanjutnya dari Injil Lukas. Sama tentang kelahiran Yesus. Cuma ini konteksnya pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Jadi kalau pada saat Injil Matius tadi tidak eksplisit ya, tahu-tahu disebutkan teksnya Matius bilang, oh ini Maria sudah mengandung dari Roh Kudus. Nah, peristiwa lebih jelasnya ada di teks Injil Lukas, ya, teks Injil Lukas. Dalam bulan yang ke-6, ini Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ini identitas perawan disebutkan 2 kali dalam satu ayat. Berarti ini adalah sesuatu yang penting. Ketika ada teks yang diulang dalam kitab suci, itu kita mesti aware nih, masih aware. Jadi berarti ini adalah sesuatu yang penting. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu berkata. Dan selanjutnya ini ada malaikatnya berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lalu Maria itu menjawab berkata kepada malaikatnya, dia berkata demikian, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Nah, ini teks selanjutnya. Jadi yang ambil bagian dalam kehamilan Maria itu adalah Allah Roh Kudus. Nah, teman-teman, untuk melihat, oke, Fred, itu kan perawan, itu kan virgin yang postpartum, antepartum, sebelum melahirkan, ya, sebelum melahirkan. Di kitab suci memang yang disebutkan jelas itu adalah perawan sebelum melahirkan. Tidak ada teks yang menyebutkan perawan dalam proses persalinan. Juga tidak ada teks yang jelas mengatakan Maria tetap perawan sesudah persalinan. Tetapi juga tidak ada teks yang mengatakan bahwa Maria tidak perawan sesudah persalinan. Lalu dari mana sumbernya selain kitab suci? Nah, teman-teman, seperjalanan semuanya, kita tahu iman kita itu dasarnya bukan hanya kitab suci, ya. Ini yang sangat membedakan dari denominasi lain, dari teman-teman Kristen yang lain. Sumber kita bukan hanya dari kitab suci, tapi satu dari tradisi. Pertama kesaksian apostolik. Dari aku percaya akan gereja Katolik, kudus, Katolik dan apostolik, ya. Apostolik itu artinya apostol, para rasul. Jadi kesaksian dari para rasul, kesaksian riwayat hidup mereka bersama dengan Yesus. Nah, akhirnya dikanonisasi, jadilah Injil, gitu. Itu sumber utama. Jadi kitab suci, ya ada kitab suci. Lalu ada lagi tadi kan dalam presentasi awal saya sempat cerita tentang setelah abad ketiga, ya. Setelah abad ketiga baru orang-orang Kristen itu bisa berdiskusi panjang lebar tentang imannya. Jadi baru setelah tadi di Konsili Konstantinopel abad ke-6, abad ke-5, abad ke-6 baru mulai didogmakan Maria tetap perawan. Jadi ini perjalanan panjang. Lah siapa dong yang mengusulkan itu? Jadi dalam tradisi iman kita ada yang namanya bapak-bapak gereja. Mungkin Romo Yoko sempat berbicara tentang bapak-bapak gereja. Itu ada Santo Ambrosius, ada Athanasius gitu. Jadi bapak-bapak gereja yang ada Santo Hieronymus, ada Santo Augustinus. Jadi para pendahulu kita yang dalam refleksi imannya, dalam doanya itu menuliskan pokok-pokok iman. Jadi
oke, dengan kontemplasi, dengan refleksi kita mendogmakan ya dalam konsili Konstantinopel itu Maria itu tetap perawan gitu. Jadi kitab suci satu, tetapi ada tradisi, ada magisterium, ada ajaran gereja. Jadi 3 ya, kalau nanti ditanya tentang sumber iman kita apa, 1 kitab suci, ya 2 apa, 2 tradisi, 3 magisterium. Magisterium itu adalah kuasa mengajar. Kuasa mengajar itu dari bapak-bapak suci, dari uskup, dari imam-imam dan orang-orang yang delegasikan untuk mengajar. Saya kira sementara itu dulu karena pertanyaannya tadi tentang kitab suci, dasar kitab sucinya supaya tidak terlalu melebar. Silakan Pak. Ya, terima kasih Prater, karena Prater ini dulunya seorang dokter, makanya kita sedikit mengenal istilah-istilah kedokteran ya, patum dan sebagainya itu ya. Oke, selanjutnya ada yang bertanya nih, Prater, dari Riel Maruchan. Pertanyaannya banyak, ada 3. Saya bacain satu-satu aja ya. Yang pertama, Injil merupakan refleksi iman dari para pengarangnya. Sepemahaman saya dalam kurung. Apakah ada dari 4 pengarang Injil yang melakukan interview dengan Bunda Maria tentang kelahiran Yesus? Atau malah semuanya pernah berwawancara dengan Bunda Maria? Silakan Prater. Iya, Injil merupakan refleksi iman dari para pengarangnya. Apakah ada dari 4 pengarang Injil yang melakukan interview dengan Bunda Maria tentang kelahiran Yesus, atau malah semuanya pernah berwawancara dengan Bunda Maria? Jadi ini tentang kehidupan jemaat awal ya. Kehidupan jemaat awal itu bisa kita lihat dari kisah para rasul yang ditulis menurut tradisi itu oleh Lukas. Jadi kalau kita lihat dalam kisah para rasul ya, pada saat turunnya Roh Kudus atas para rasul, kita lihat itu tadi di presentasi saya. Maka kembalilah ya ketika Yesus terangkat ke surga di kisah para rasul bab 1 ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka di ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Oke, saya akan kembali ke timeline. Tadi mungkin timeline-nya ya. Injil Lukas itu selesai sekitar tahun 70. Penulis Injil Lukas. Kebangkitan Kristus itu sekitar tahun 30. Artinya ada kesaksian para rasul, ya, kesaksian para rasul dari Petrus ya. Jadi yang cerita itu ya 12 rasul itu kepada penulis-penulis Injil. Nah, termasuk di dalamnya tentang peristiwa Maria. Tetapi Injil yang ditulis itu sebenarnya banyak, kesaksiannya itu banyak, makanya dalam tradisi-tradisi di luar Injil kanon itu adalah 4 Injil yang kita jumpai sekarang dalam kitab suci. Injil kanon itu adalah Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Tetapi sebenarnya refleksi-refleksi dari penulis Injil itu tidak hanya 4 Injil itu, tetapi para bapak-bapak gereja ya, para bapak-bapak gereja pendahulu kita itu melihat mana yang paling sesuai dengan inti iman kita. Karena inti iman kita itu adalah kebangkitan Kristus. Oke, Maria penting. Oke, misalnya Maria Magdalena ada ditulis banyak. Oke, ada tokoh-tokoh lain yang banyak, tetapi dari seluruh tulisan itu dipilihlah 4 Injil ini yang kanon, yang membawa seluruh umat Kristiani itu dapat merefleksikan iman kepada Kristus yang bangkit secara lebih utuh gitu. Jadi makanya kita menyebut ada yang namanya Injil apokrif.
Tapi Injil apokrif itu tidak kita jadikan sumber iman utama. Nah, kalau mau baca Injil apokrif itu baiknya kita baca Injil yang utama dulu, baru nanti kalau udah mengerti cara membaca Injil, baru ya kita lihat cerita-cerita apokrif untuk melengkapi tradisi-tradisi. Nah, salah satunya dari kitab Injil apokrif itu tidak ada di Injil, tetapi di tulisan-tulisan yang lain kita sebut apokrif, itu disebutnya sebagai tradisi. Jadi, misalnya nih, dalam apokrif Proto Evangelium Yakobus ya, itu dibuatnya tahun 150. Yang menafsir ini Santo Hieronymus. Jadi dia melihat ada kisah Maria di sana tentang saudara-saudara Yesus itu. Kalau dari kitab apokrif tersebut, menurut Santo Hieronymus itu adalah saudara-saudara dari anak-anaknya Yusuf dari perkawinan sebelumnya, bukan saudara kandung. Nah, cerita-cerita ini ada di tradisi, jadi bukan sesuatu yang pokok dari iman kita, makanya tidak dimasukkan dalam kitab kandung. Jadi wawancara dengan Bunda Maria tidak ada yang bisa bilang iya atau tidak gitu ya. Saya juga tidak mau menjawab hitam dan putih, tetapi kemungkinan itu ada, tetapi kemungkinan itu juga bisa iya bisa tidak. Nanti kalau Bapak Uskup yang bilang ya, kalau Bapak Uskup yang suka menanggapi, dia akan bilang ya nanti kita di surga nanti tanyalah sama Bunda Maria gimana. Tapi sejauh tanggapan, sejauh tradisi gereja, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi penulis Injil banyak ya, tetapi yang kanon hanya 4. Kenapa? Karena yang sesuai dengan pokok iman Kristiani 4 itu. Yang lain ya boleh dibaca, dimasukkan dalam tradisi, tetapi bukan sumber iman utama. Apakah ada Santa Maria di sana? Ada. Contohnya tadi yang disebut oleh Santo Hieronymus tentang saudara-saudara Yesus itu dari Santo Yusuf. Nanti ada cerita juga tentang Santo Yusuf itu sebenarnya sudah pernah menikah, sudah tua, dan lain sebagainya. Tapi itu tidak merupakan kebenaran, tidak merupakan pokok iman yang utama. Karena fokusnya ada di kebangkitan Yesus, semua Injil itu. Kurang lebih seperti itu, Pak Irawan. Terima kasih, Frater Renan. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, karena Maria dikandung tanpa dosa, ia tidak mewarisi dosa asal dari Adam dan Hawa. Dengan demikian, ia tidak memerlukan penebusan Kristus. Benarkah pernyataan itu? Silakan, Frater. Ini bukan Maria bernoda, Maria. Silakan, Frater. Oh, sorry, masih saya mute. Oke, sebenarnya ini topik besok ya. Minggu depan tuh, minggu depan. Saya nggak mau melangkahi topik besok supaya besok tetap seru ya. Ini pertanyaan disimpan ya. Oke. Baik, Frater. 2 dan 3 disimpan. Ini biar kalau dijawab sekarang nanti yang besok jadi nggak terlalu seru. Ya. Tapi ini sebenarnya saya juga pengen jawab, cuma ya udahlah minggu depan aja ya. Ya. Disimpan ya. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Pak Redi Franciscus. Selamat malam, Frater. Artinya pernikahan Yusuf dan Maria hanya sebagai formalitas saja. Namun dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai orang kudus juga seperti santo dan santa. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Silakan, Frater. Oke. Nah, ini definisi formalitas itu tergantung memaknai kata formalitas ya. Jadi kalau maksudnya pura-pura ya pasti enggak. Pasti mereka menikah karena kok dalam tradisi Yahudi seorang wanita yang punya anak tanpa suami itu juga sebuah pertanyaan besar bagi orang Yahudi. Nah, itu juga kita lihat tradisi-tradisi orang tua pada umumnya seperti menyunatkan Yesus pada hari ke-7, mempersembahkan dia ke bait Allah yang Yusuf bawa bukit burung sekukur itu kan. Itu kan sebenarnya tradisi keluarga resmi Yahudi, keluarga sah, artinya mereka menjalani kehidupan suami istri
secara sah ya, bukan hanya formalitas, karena semua tradisi keluarga Yahudi mereka jalankan. Nah, itu nggak mungkin terjadi ketika perkawinannya hanya pura-pura ya. Jadi karena imam-imam kepala juga mengetahui status mereka, sehingga ketika kita ingat ya waktu Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ketemu sama Hana ya, ketemu sama Zakaria ya, itu mereka dikenal sebagai pasangan suami istri gitu. Jadi ketika anak yang dipersembahkan dalam Bait Allah itu harus status dari suami istri yang sah dari keluarga Yahudi. Jadi karena tradisi yang dijalankan adalah tradisi keluarga, ya pastinya pernikahan mereka bukan pernikahan pura-pura atau ya sambil jalan lah, tapi secara utuh, pernikahan yang utuh, pernikahan yang saling memiliki tetapi tidak saling menggunakan dalam arti tertentu. Begitu, Pak Irawan. Terima kasih, Brother. Selanjutnya ada pertanyaan dari Chandra. Selamat malam, Brother Wenan. Apa yang bisa kita ambil sebagai inspirasi iman terkait dengan dogma keperawanan Maria? Iya, terima kasih Bu Chandra, selamat malam. Nah, ini yang penting nih sebenarnya dari semua. Sebenarnya apa sih yang dipikirkan bapak-bapak gereja itu? Kenapa ya kalau kita pikir-pikir ya, ngapain ya susah-susah bikin dogma ya, dogma yang pasti bakal membuat banyak pertanyaan tentang keperawanan Maria. Dogmanya tuh nggak tanggung-tanggung. Dua ya. Pertama, perawan sebelum melahirkan, antepartum, sama dogma perawan sesudah melahirkan, postpartum. Tambah ada satu lagi ajaran, bukan dogma ya, pada saat persalinan tetap perawan. Jadi saput darahnya tidak, menurut tradisi tidak robek ya. Oke, saya akan mulai begini. Dari pemaknaan itu ya, pemaknaan itu selalu berkembang dari zaman ke zaman. Saya akan memulainya dari pemaknaan Bapak Gereja, awal-awal Bapak Gereja. Teman-teman, dalam tradisi Katolik kuno, dosa asal itu identik dengan yang namanya istilah konkupisensik. Jadi iya ada dosa asal, tetapi ada yang mepet banget sama dosa asal itu namanya konkupisensi. Konkupisensia itu adalah, apa itu konkupisensi? Nah, konkupisensi itu adalah nafsu hasrat birahi seksual. Jadi itu mepet banget antara dosa asal sama konkupisensi atau hasrat seksual itu, tapi lebih ke arah nafsu. Nah, dalam tradisi awal gereja, bahkan Santo Agustinus, Thomas Aquinas, bahkan sampai yang sedikit lebih modern itu Don Scotus ya, sampai pemikir-pemikir bapak-bapak gereja di abad ke-5, ke-6 ya. Apa yang disebut dengan seksualitas itu sesuatu yang nilainya jauh dari baik ya. Jadi kalau mau saya bilang ya, nafsu seks itu hal yang buruk. Makanya Maria itu makanya selaput darah itu menjadi sesuatu yang penting. Makanya tradisi ada ajaran bahwa pada saat persalinan pun selaput darah tetap intak, tetap ada, tetap utuh. Nah, itu tradisi. Jadi konkupisyensi itu dianggap sesuatu yang buruk ya, sesuatu yang jelek. Nah, tetapi dalam perjalanan kemudian refleksi iman kita kan berkembang. Refleksi iman kita berkembang bahwa pemaknaannya, konkupisyensi tidak selalu nafsu seksual itu tidak selalu buruk. Ada yang memang sifatnya semata-mata konkupisyensi ya, tetapi ada juga yang merupakan buah dari cinta, ekspresi dari cinta. Nah, itu perkembangannya mulai abad modern, udah mulai abad modern nih, tadi abad pertengahan, sekitar abad ke-8, nah ini udah mulai nih abad ke-12 ternyata refleksi tentang
seksualitas itu tidak semata-mata konkupisensif, tetapi ya itu buah-buah dari cinta. Oke, pemaknaannya berubah. Sekarang pemaknaannya apa? Makanya tadi saya sejak awal bilang, semua pemaknaan, devosi, doa secara khusus kepada Maria yang kita dengarkan pada malam hari ini, membawa kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Saya akan ulang lagi nih. Ingat, Allah Bapa itu Allah yang tidak dipahami, bahkan dipanggilnya dengan kata Adonai, Yahweh, tidak bisa disebut namanya. Adonai Tuanku. Jadi aku adalah aku adalah aku. Kalian tidak bisa menyebut namaku karena begitu jauh, begitu kudus, jauh dari manusia. Itu Allah yang dikenal dalam Perjanjian Lama. Tapi dalam Perjanjian Baru, Allah yang begitu jauh mendekatkan diri kepada manusia. Kenapa? Karena manusia nggak mampu menggapai Allah. Akhirnya Allah yang turun, ya. Ini makanya saya kembali ke inti iman, ke misteri Paskah. Nanti Maria akan membawa kita ke sini. Keperawanan Maria akan membawa kita ke sini. Nah, Yesus dengan segala perjalanan peristiwa lahir, sengsara, wafat, dan kebangkitannya, itu dalam misteri Paskah. Tetapi Yesus yang historis itu sudah naik ke surga. Ya, persis besok kita rayakan naik ke surga. Jadi dari tiga pribadi, dua pribadinya Allah Bapa di Perjanjian Lama, Yesus masuk dalam sejarah manusia, tapi dia sudah kembali ke surga. Tetapi ingat, ada pribadi ketiga nih. Pribadi ketiga adalah Allah Roh Kudus yang turun pada saat Pentakosta. Pentakosta turun pada saat kapan? Pada saat Maria berdoa bersama para rasul. Atau lebih tepatnya, para rasul berdoa bersama Maria di Cenaculum, di ruangan kecil. Pada saat itu Roh Kudus turun atas para rasul. Kenapa Roh Kudus ini harus turun atas manusia? Teman-temanku semuanya, teman-teman seperjalanan, teman-teman seperjalanan semuanya, Allah Roh Kudus itu adalah pribadi, ya, Tritunggal ini bukan terpisah-pisah, tapi sejak awal ada bersama. Jadi Roh Allah itu, Roh Kudus ini ada pada saat penciptaan. Roh Kudus ini ada dan dia turun pada saat nabi-nabi bernubuat di Perjanjian Lama. Roh Kudus ini pula yang turun atas para rasul. Roh Kudus ini pula yang hadir pada saat pembaptisan Yesus. Roh Kudus hadir di setiap peristiwa Allah Tritunggal. Dan Roh Kudus ini ada di dalam diri kita pada saat kita dibaptis. Oke, Frat, ngerti? Terus apa hubungannya sama keperawanan Maria? Nah, keperawanan Maria tadi membuat Maria memiliki titel mempelai Allah Roh Kudus. Bukan mempelai Yusuf, tetapi mempelai Allah Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat konsepsi bayi Yesus ada di dalam rahimnya Maria. Oke, terus apa? Selanjutnya begini. Kalau Maria mempelai Allah Roh Kudus dengan keperawanannya itu, kalau Roh Kudus hadir di dalam rahim Maria, artinya dari seluruh manusia, ya, seluruh manusia yang paling mengenal Allah Roh Kudus siapa? Pasti Maria, karena dia mempelai Allah Roh Kudus dan Roh Kudus hadir di dalam rahimnya Maria. Oleh karena itu, kalau kita mau masuk ke dalam misteri Tritunggal, kalau kita mau mengenal Yesus lebih dalam, kalau kita mau bersatu dengan Allah Bapa, satu-satunya pribadi yang ada di dalam diri kita adalah Allah Roh Kudus. Itu adalah satu-satunya jembatan kita untuk mengenal Allah, untuk bersatu dengan Allah, itu dengan Allah Roh Kudus. Tetapi kadang-kadang manusia, ya, kalau ada sedikit pencobaan, imannya patah. Kalau ada sedikit kegagalan, mempertanyakan Tuhan. Kalau misalnya ada kesulitan, putus pengharapan kepada Allah. Nah, manusianya ini juga perlu jembatan ke Allah Roh Kudus. Nah, melalui doa bersama Maria, Roh Kudus itu hadir dalam diri kita, karena Maria itu memperawan, karena dia adalah mempelai Allah Roh Kudus. Dia bisa membawa kita, bisa membuka pintu kita supaya Roh Kudus berkarya dalam diri kita. Sehingga kita bisa masuk ke dalam misteri Paskah, bisa masuk ke dalam misteri Tritunggal, bisa ngerti lagi kalau Tuhan tuh ada sama kita, bisa ngerti lagi kalau Yesus itu mati dan sengsara, wafat, bangkit untuk kita. Bisa ngerti bahwa dalam kesulitan apapun Tuhan tetap ada di samping kita. Bisa ngerti bahwa ada banyak rencana Tuhan yang kita nggak pernah tahu, tetapi dia udah sediakan buat kita rencana yang paling indah.
Nah, itu bersama Maria yang tetap perawan, yang adalah mempelai Allah Roh Kudus, itu membawa manusia ke dalam pengertian itu. Makanya Maria tetap perawan. Kurang lebih seperti itu, Pak Irawan. Gitu. Ya, terima kasih Frater. Mudah-mudahan jelas Bu Chandra. Untuk berikutnya pertanyaan dari Pak Ardi. Selamat malam Frater. Karena Bunda Maria tidak bersetubuh dengan Santo Yosef, maka Santo Yosef berarti perjaka seumur hidup. Apakah Santo Yosef berarti memiliki harkat dan martabat yang sama dengan Bunda Maria? Silakan Frater. Terima kasih atas pertanyaannya, Ardi. Satu, kita memang nggak pernah ada bukti teks yang kanon. Yang kanon itu artinya yang disahkan dalam kitab suci ya. Dalam kitab suci kita ini nggak ada bukti yang menyatakan bahwa Yosef sebelum ketemu Maria adalah perjaka. Karena tadi saya sempat sampaikan dalam teks apokrif ya, dalam tradisi gereja, tradisi yang lain yang bukan merupakan iman pokok, dikatakan ya Yusuf itu adalah seorang duda yang sudah lanjut usia, yang sudah punya anak. Nah, ini juga salah satu faktor kenapa Maria tidak berhubungan badan dengan Yusuf, karena Yusuf sendiri juga sudah tua, sudah lanjut usia, sehingga tidak mampu untuk bersetubuh dengan Maria. Hal ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa sengsara Yesus. Yusuf udah nggak ada lagi. Peran Bapak Yusuf udah sampai menghantar Yesus ke bait Allah. Habis itu cerita tentang Yusuf udah nggak ada. Jadi kemungkinan dari tradisi ya, nanti kalau kita di surga kita bisa tanya langsung ke Bapak Yusuf. Tapi di tradisi yang sejauh dipahami, ya Bapak Yusuf itu sudah duda, sudah punya anak dan sudah lanjut usia. Lalu apakah dengan demikian tentu tidak sama ya harkat dan martabatnya dengan Bunda Maria, karena Bunda Maria itu diberi tempat yang tinggi sekali di antara semua manusia. Tetapi sekali lagi ini bukan inti iman utama, bukan sebuah kebenaran mutlak yang saya katakan, karena ini adalah sebuah tradisi. Artinya bisa benar, bisa salah, tetapi ini adalah sejauh yang kita pahami saat ini. Begitu kurang lebih. Terima kasih. Ya, terima kasih Frater. Ya, di kolom chat belum ada, cuman saya tadi mau komen, ada satu komen dari Bu Iin ya, mirip Bu Herwi ya, gitu. Jadi saya jawab aja nih yang ini nih. Kenapa dibilang mirip Bu Herwi? Jadi ini Frater Wenan ini adalah putra kedua dari Ibu Teresia Herwidiati dan Bapak FX Isworo. Bu Teresia itu tadi yang memulai dengan doa pembuka. Jadi ini adalah putra yang kedua gitu. Mudah-mudahan betul jawaban saya, Frater ya. Iya, dan itu pun tidak ada di Injil ya tentang kebenaran itu. Betul. Oke, masih ada yang mau bertanya? Frater, selamat malam Bapak Ibu dan Frater. Kalau saya boleh tidak bertanya, tetapi mohon diulang penjelasan tentang makna keperawanan Maria. Tadi ada empat hal. Yang saya ingin tanyakan itu hal yang ketiga, yaitu sebagai rahim Maria sebagai tempat perjumpaan surga dan bumi. Saya baru sekali ini mendengar makna ini, jadi mohon penjelasan agak sedikit Frater tentang hal ini. Kenapa disebut rahim Maria disebut sebagai tempat perjumpaan surga dan bumi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, rahim Maria sebagai perjumpaan surga dan bumi ini adalah sebuah alegori ya, sebuah alegori. Jadi tadi dalam Tritunggal Maha Kudus ya, kita ingat lagi karena kenapa tadi saya selalu mengulang bahwa semua devosi kita itu pasti maknanya ke misteri Tritunggal Maha Kudus. Nggak mungkin semua penghormatan kita diambil Bunda Maria sendiri, pasti membawa kita kepada Tritunggal